Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur periode. Mohon diperhatikan ya. Oke, Gun. Hadiahnya enggak aku Hadiah yang pastinya bermanfaat. Perkenalannya ini loh. Terus kenalan karo jeneng-jeneng. Next. Ya udah, lanjut. Saatnya jam 4 dimulai. Pengertian. Unsur-unsur periode ketiga merupakan unsur-unsur yang terdiri atas A, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar serta memiliki jumlah kulit elektron yang sama, yaitu 3 kulit. Akan tetapi konfigurasi elektron dari masing-masing unsur berbeda. Hal ini akan menyebabkan sifat-sifat kimia yang berbeda. Kita dapat menghafal dengan mudah dengan mengganti nanti minggu Alicia pergi sama calon artis. Uniknya, di periode ketiga ini ada 2 pasang unsur yang urutan energi ionisasinya terbalik, yaitu antara magnesium dengan aluminium serta fosfor dengan sulfur. Lalu bagaimana urutan energi ionisasinya? Semakin ke kanan, maka meningkat dengan urutannya, yaitu natrium, magnesium, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Kenapa bisa terbalik? Jadi ternyata elektron yang terletak di kulit luar magnesium itu berpasangan dan sifatnya stabil, lebih sulit untuk dilepas dibandingkan dengan elektron yang terletak di kulit terluar aluminium yang hanya satu, lebih lemah dan lebih mudah lepas. Bagaimana dengan fosfor dan sulfur? Elektron terluar fosfor berjumlah 3 dan kondisi itu disebut setengah penuh. Elektron fosfor ini jauh lebih stabil dan sukar dilepas dibandingkan elektron sulfur yang jumlahnya ada 4. Berdasarkan tabel tersebut, kita ketahui bahwa dari kiri ke kanan memiliki nomor atom yang semakin besar. Jumlah elektron valensi semakin banyak, sedangkan jumlah kulitnya tetap. Sehingga jari-jari atom semakin kecil dan semakin sukar melepaskan elektron. Dan elektronegatifannya dari kiri ke kanan semakin besar. Berikut ini adalah sifat fisik unsur periode ketiga. Dapat dilihat titik leleh dalam unsur periode ketiga dari Na sampai S merupakan di atas titik leleh di atas tubuh ruangan. Jadi dapat disimpulkan Na sampai S ini bersifat padat, sedangkan Cl dan Ar bersifat gas. Begitu pula dengan titik didihnya. Sifat logam dalam unsur periode ketiga ini dari Na sampai Al merupakan logam, Si merupakan semi logam, dan P sampai Ar merupakan non logam. Lalu struktur zatnya Na sampai Al kristal logam, Si merupakan kristal kovalen raksasa, dan P molekul tetraatomik, S molekul oktatomik, Cl merupakan molekul diatomik, dan Ar merupakan molekul monoatomik. Jadi dari Na ini, Na merupakan paling reaktif pada unsur periode ketiga. Selanjutnya sifat kimia unsur periode ketiga. Yang pertama ada energi ionisasi dari kiri ke kanan, dari unsur Na ke Ar semakin besar dikarenakan semakin sukar melepaskan elektron. Terus yang kedua ada afinitas elektron dalam suatu periode dari kiri ke kanan. Jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Maka atom semakin mudah menarik elektron dari luar sehingga afinitas elektron semakin besar. Selanjutnya ke elektronegatifan dari kiri ke kanan semakin besar dan sebaliknya. Harga
keelektronegatifannya semakin kecil. Berikut ini rumus hidroksida dari unsur periode ketiga. Hidroksida artinya saat unsur-unsur ini bereaksi dengan air. Sifat asam basa. Sifat Na mempunyai basa kuat, Mg basa kuat, Al amfoter yang artinya bisa asam dan basa, Si asam lemah, P asam lemah, S asam kuat, Cl asam sangat kuat, dan Al tidak memilikinya. Rumus asam. Na sampai Al tidak memilikinya karena merupakan sifat basa. Dan Si sampai Cl ini rumusnya. Al juga tidak memilikinya. Selanjutnya, unsur-unsur periode ketiga memiliki keterakuran sifat secara berurutan dari kiri ke kanan. Yang pertama, sifat reduksi berkurang dan sifat pengoksidasi bertambah. Jadi, reduktor kuat mempunyai harga potensial elektroda yang sangat negatif, sedangkan oksidator kuat mempunyai harga potensial elektroda yang sangat positif. Dua, sifat logam semakin lemah dan sifat non-logam semakin kuat. Dari kiri ke kanan, sifat unsur periode ketiga berubah dari logam, metaloid, non-logam, dan gas mulia. Unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan memiliki sifat logam semakin lemah dan sifat non-logam semakin kuat. Hal ini diakibatkan oleh harga elektronegativitasnya yang semakin besar sehingga semakin mudah unsur tersebut membentuk ion negatif. Sebaliknya, maka semakin lemah sifat logamnya. Dan yang ketiga, sifat basa semakin lemah dan sifat asam semakin kuat. Hidroksida unsur periode ketiga terdiri dari NaOH, MgOH, AlOH 3 kali, Si OH 4 kali, POH 6 kali, SOH 6 kali, dan ClOH 7 kali. Berdasarkan energi ionisasinya, apabila energi ionisasi unsur periode ketiga rendah, maka ikatan antara unsur periode ketiga dengan OH adalah ion, sehingga dalam air melepaskan ion OH-.
korosi dapat menyebabkan kematian. Belerang dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian, sedangkan dalam bentuk H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. Yang ketujuh ada klor, mengiritasi sistem pernafasan. Klor mengiritasi sistem pernafasan. Tugasnya mengiritasi lapisan lendir dan bentuk cairnya bisa membakar kulit. Baunya dapat dideteksi pada konsentrasi sekitar 3,5 ppm dan pada konsentrasi 1000 ppm berakibat fatal setelah terhisap dalam-dalam. Yang terakhir ada asbor, menyebabkan sesak nafas. Bila atom menggabungkan oksigen di udara dapat menyebabkan sesak nafas karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 16% sampai 20%. Reaksi pada periode ketiga. Reaksi dengan air. Natrium ketika bereaksi dengan air akan menghasilkan NaOH atau itu merupakan larutan yang tidak berwarna dan hidrogen. Magnesium ketika bereaksi dengan air akan menghasilkan MgOH2 dan H2. MgOH2 bisa disebut juga magnesium oksida. Ketiga, aluminium ketika dipanaskan dengan uap air akan menghasilkan Al2O3 atau aluminium oksida dan juga H2. Silikon ketika bereaksi dengan air akan menghasilkan silikon oksida dan juga H2. Fosfor dan sulfur tidak dapat bereaksi dengan air. Yang keempat, klor ketika bereaksi dengan air akan menghasilkan HCl dan HOCl. Reaksi klor dengan air merupakan reaksi reversibel. Ada yang ingat nggak reversibel apa? Ya, Terus reaksi bang. lalu argon juga tidak bereaksi dengan air. Kenapa nggak bereaksi dengan air argon? Ini kan udah susunya. Next. Kemudian reaksi dengan klor. Natrium ketika bereaksi dengan klor akan menghasilkan natrium klorida. Magnesium ketika bereaksi dengan klor akan menghasilkan magnesium klorida. Aluminium ketika bereaksi dengan klor akan menghasilkan aluminium klorida. Silikon ketika bereaksi dengan klor akan menghasilkan silikon tetraklorida. Fosfor ketika bereaksi dengan klor akan menghasilkan fosfor 4PCl3. Sebenarnya kalau di fosfor bisa menjadi dua reaksi. Fosfor 3, fosfor 5. Ini saya ditulis fosfor 5. Fosfor 2. Terus sulfur ketika bereaksi dengan klor menghasilkan sulfur klorida. Sebenarnya reaksinya nggak bolak-balik. Mergo kayak kopas. Itu iki. Bolak-balik kopas. Nek klor bereaksi dengan klor, masa ya harap tak tulis nek jadinya apa nek keluarkan klor. Jadi tidak bermanfaat bahas klor kalau argon tidak bereaksi dengan klor karena ya wes dia mau tak jelasnya. Lanjut. Sekarang natrium reaksi dengan oksida. Natrium ketika bereaksi dengan oksida menghasilkan natrium oksida.
Magnesium juga sama menghasilkan magnesium oksida. Aluminium juga sama menghasilkan aluminium oksida. Silikon menghasilkan silikon oksida. Fosfor juga fosfor oksida. Sulfur juga menghasilkan sulfur oksida. Klor menghasilkan klor oksida, dan argon tidak bereaksi dengan oksigen. Ini tipe. Terus fosfor ini kok mau ya nih kena jadi lo. Fosfor 3 karo fosfor. Nah, jadi bereaksi nih unsur-unsur periode ketiga enak sing kelera ndek mau sing tidak bereaksi sama sekali kok. Argon. Nah, bener. Ini jika belum paham bisa disaksikan video ini sisikan jempol ya. Nah, ternyata silikon terkandung dalam poros metal bahkan hingga 1 mol. Percaya atau tidak, mari kita buktikan. Meski terdengar kurang, berbagai silikon dalam make up atau skincare sebenarnya merupakan hal yang biasa dan aman apabila kandungannya dalam batas aman. Di mana silikon ini berfungsi memberikan kulit tampak lebih halus, bercahaya, dan kulit-kulit lebih sempurna. Akan tetapi, pada pencantuman namanya tidak disebutkan secara langsung, melainkan ditulis dengan nama senyawa yang diakhiri dengan titon, seperti kinetikon, metikon, dan titon. Ngomong-ngomong berbicara mengenai silikon, unsur ini merupakan unsur 6A yang juga termasuk unsur periode ketiga. Lalu, apa itu unsur periode ketiga? Unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang terletak pada garis ketiga yang konfigurasi elektronnya mulai dari 3s sampai penutup 3p. Adapun unsur ini terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, garam, klor, dan argon. Dan ini adalah gambaran dari letak unsur-unsur periode ketiga. Sifat fisika dan kimia unsur periode ketiga. Yang pertama adalah unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, garam merupakan unsur yang merujuk padat, sedangkan klor dan argon merujuk gas. Yang kedua adalah kreatifannya, di mana unsur-unsur periode ketiga ini dari ciri tekanan maka semakin bertambah sifat periodisnya. Yang ketiga adalah sifat unsurnya, di mana natrium, magnesium, dan aluminium merupakan logam, fosfor, garam, dan klor merupakan logam, silikon metaloid, dan argon adalah golongan gas melit. Dan yang terakhir adalah sifat asam dan basanya, di mana dari ciri tekanan maka semakin kuat sifat asam. Next, kita bahas tentang limpahan unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama adalah unsur natrium. Di keras bumi sebesar 22.300 ppm, di air laut 2.500 ppm, sumbernya adalah halid. Yang kedua adalah magnesium. Di keras bumi 27.440 ppm, air laut 1.300 ppm, dan sumbernya adalah telur. Yang ketiga adalah aluminium. Di keras bumi 82.000 ppm, di air laut 0,05 ppm, dan sumbernya adalah plastik. Yang selanjutnya adalah silikon. Di keras bumi 270 ppm, di air laut 0 ppm, dan sumbernya adalah ortoklase dan kursi. Yang selanjutnya adalah fosfor. Di keras bumi dan di air laut 1 ppm, sumbernya adalah fosfor sulit.
Belerang, migrak bumi 101 ppm, YL 50 ppm, sumbernya adalah 15 dan segmen. Berikutnya ada unsur drop, migrak bumi 125 ppm, YL 60 ppm, sumbernya adalah high dan sifir. Dan yang terakhir adalah unsur argon yang hanya terdapat di udara dan 6300 ppm. Baik, itu tadi video untuk menambah pemahaman kalian. Jadi dapat diketahui skincare mengandung apa mau? Jadi olah akeh orang. Tak boleh lah. Boleh asal batas aman. Oke. Jadi oleh kak? Oleh. Boleh. Terus, jadi bisa disimpulkan juga unsur periode ketiga hampir semuanya memiliki berlimpah di dalam bumi ini. Itu dari kami. Ada yang ditanyakan? Silakan Siba. Salah satu penggunaan natrium adalah dipakai untuk pembuatan ester. Bagaimana pembuatan tersebut dilakukan? Kok nasi presentasi ya? Parah sih itu. Mau kan ester mesti jelasin. Nah, udah makan itu sama bagaimana Pembuatan ester. dari disetujui ester. Baik, terima kasih akan kami tampung terlebih dahulu. Ada yang bertanya lagi? Santi. Oh iya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Tunggu ya. Ya nanti saya tanpa hadiah apakah kalian tidak mau menjawab nanti kuisnya? Dia cuma ada. Yes, aku ada singkatnya enggak? Mau singkatannya apa? Apa? Unsur periode ketiga apa? Nanti minggu ali siang artis mau ke pasar sama calon artis siap pergi sama calon Baik, Ban Aziza akan menjawab pertanyaan dari Siba. ester dapat dibuat dengan mereaksikan asam karboksilat dan alkohol melalui reaksi esterifikasi dengan campuran katalis H2SO4. Reaksi esterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan. Amin. Jadi kelas banyak penggunaan ada dong. Coba mbak, kita PJA.
pembuatan ester kan ada proses membuat fenol. Nah, fenol kuwi pertama-tama diubah menjadi natrium fenoksida dengan menambahkan larutan natrium hidroksida. Maka reaksinya berlangsung lebih cepat, lebih bebas. Apakah sudah jelas? Untuk menjawab pertanyaannya Sakti akan disampaikan dengan analisa. Kovalen raksasa adalah ikatan sesama atom karbon yang membentuk 4 ikatan kovalen dengan sama atom karbon yang membentuk struktur kovalen raksasa berbentuk tetrahedral sempurna dalam molekulnya. Ikatan ini hanya terdapat dalam intan atau berlian. Dengan demikian maka karbon membentuk struktur kovalen raksasa dengan ikatan kovalen yang kuat dalam bentuk ini mau ning unsur S ikatan sama atom. S kan padha karo belerang. Belerang ini kayak intan gak sih? Beda. S apa sih? Belerang Isinya silikon. Nih SI toh. Nah intinya ini gak itu sih gak maksudnya iki yo SI ini malah kaya gawe ikatan kan ya ini kayak iku ini terusan kovalen tapi kan kovalen raksasa dhewe. Nek kovalen raksasa iki kan ini ikatan kovalen kuat. Artinya kuwi nek dawa-dawa aku dhewe apa. Baik, semua mohon menaruh semua HP dan ditutup semua buku. Ini berdasarkan presentasi tadi. Serang aja deh. Ora sampai hitek yo. Ini kokoro ini. Kami memiliki 2 pertanyaan. Buku mohon semua ditutup. Ulah ditutup. Kamu namanya ada sebuah lagi. Pertanyaan akan disampaikan Pengulangan pertanyaan nomor 1. Oke. Unsur apa yang terdapat pada make up dan skincare? Angkat tangan pada hitungan ketiga. 3. Silikon. Enggak apa kayak nama apa? Silikon one. Metalon. Ning iku kayak ning apa silikon ini kan tidak disampaikan secara langsung. Ning Non ini. Ini kan ngomongnya. ada yang minta membantu. Oh, HP-mu ning isar. Aku harus pilih dulu ya. Enggak. Kamu udah HP-nya apa kamu ya? Maju. Udah, maju. Cuma tangan Maju. Bang, si Bang. Ayo silakan nol. Bio. Beauty nol. Gambarnya video kok. Gambar make up. Udah. Anu sekarang. Gini. Nomor 2.
Dua. Kenapa dimaksud unsur yang energi ionisasinya terbalik? Jadi gak apa-apa aja. Tapi satu tok yang dimaksud ionisasi terbalik Ya, betul. Bukan bohong. Penguasa itu pribumi apa? Bumi menguasai diri bumi. Lagi. Di mana-mana ada bos. Dari sopo? Dari Arab Rene. oh ada Cina. Cina aku juga. aja iku Siba coba oleh ngadu Siba wis ra iso. Siba soalnya pengen korporasi sing mau beda presentasi karo aku jawab meneh pilih presentasiku Kebetulan awal. Nah, mau pertanyaannya satu ini. Karena mau karena juga salah. Oh yo. Tidak cuma mana loh. Karena konfigurasinya tidak penuh, setengah nggak penuh, makanya terbalik walaupun posisinya setelahnya. Jadi bingung. Sama apa piye deh begitu anu ya, SI karo P ya. SI karo P. Lah P ini konfigurasinya penuh setengah, makanya DE lebih stabil. Dan SI tidak penuh dan tidak setengah, makanya DE gak stabil dan mudah melepas elektron. saya itu bisa dikasih juga Oh, sama belum cita-cita. Abid. Apa di momen gua? Apa di momen? Aku sih berani. penyanyi saya lo Konfrista di Harvard. Ini. Aku tuh. Aneh. Gigi, unsur apa yang tidak bisa bereaksi dengan apapun? Lah kok podo. Dihitungi. pertama ya aku kok yang inget Ingat kan Abid terus. Jam maju oh. Kowe entuk kowe kok. Iya entuk ya perlu kata-kata maju. Perlu Bibit perlu reaksi. Aku apa piye? Abid lho. Sampai masih ngitung aja. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Oh, Bareng kabeh. iki nek bareng kabeh berarti iki kok sampai kok pulpen iki nggo milih kelas lho Jadi pertanyaannya. iya tadi. Gue itu. Aku ya. sebutkan unsur periode ketiga secara urut 1, 2, 3. Nah, Hei, bukan ambil periodik bro. Kan aku kok. Oh, angus.
Bagus. Anu natrium. Ini. Giro gak oleh maju. Biji loro telu gak oleh maju. Kae. Binyo iki. Sore. Nah, buka ki sore iki. Tapan. PNS. Gorengan piro sih? Duduk cok. Tahu. Ya, satu kali dari kami. Bila banyak salah, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kenal golongan telu, gue tak golongan piro.